Hai hai hai, selamat datang di Hobi Nonton, channel yang membahas perfilman ini yang pastinya oke banget guys. Supaya mimin semangat, jangan lupa klik subscribe, komen juga film kesukaan kamu ya. Bye bye bye, selamat menonton. Hai guys, film kali ini berjudul Hidden Figures. Film ini dimulai pada tahun 1926 dengan seorang anak yang sedang berhitung. Terdengar percakapan antara orang tua anak tersebut dengan seorang kepala sekolah mengenai sekolah Institut West Virginia yang merupakan sekolah negro terbaik di provinsi tersebut. Mereka menawarkan beasiswa penuh untuknya. Terjadi flashback saat anak tersebut mampu menyelesaikan soal matematika yang sulit. Dia bahkan mampu menjabarkannya agar mudah dipahami. Anak ini jenius. Dia harus bersekolah di tempat terbaik agar kemampuannya tidak sia-sia. Singkat cerita, tahun 1961, anak jenius tersebut sudah tumbuh dewasa. Dia bersama kedua orang temannya yang juga wanita sedang memperbaiki mobil berwarna biru yang nampak sudah tua. Catherine, nama wanita itu. Sementara seorang temannya bernama Mary dan yang lainnya bernama Dorothy. Mereka mulai risau bisa terlambat pergi bekerja karena sejak tadi starter mobil itu masih saja rusak. Mary mencoba mencari tumpangan. Ternyata malah bertemu seorang polisi yang sedikit rasis mengenai gender mereka dan berniat mengawal mereka. Mereka diminta menunjukkan tanda pengenal yang menunjukkan mereka bekerja di NASA. Buat yang belum tahu, kalian boleh banget tuh searching dulu ya guys, NASA itu apaan. Tapi yang pasti NASA itu berhubungan dengan luar angkasa ya. Sesampainya di NASA, terlihat orang-orang sedang sibuk dengan peluncuran sebuah roket. Orang-orang penting sedang menonton di layar besar yang menunjukkan Rusia akan mengirim manusia keluar angkasa. Salah seorang petinggi marah dan meminta mereka untuk segera bertindak. Mr. Harrison, pemimpin di tempat itu, meminta Ruth, asistennya, agar segera mencari seorang ahli matematika yang bisa menganalisa geometri sebelum Rusia akhirnya menancapkan bendera mereka di bulan. Ruth pun segera memerintahkan Mrs. Mitchell untuk mencari ahli geometri. Lalu, Mrs. Mitchell pun menemui Dorothy. Lalu Dorothy pun merekomendasikan temannya, Catherine, yang tentu saja bisa menyelesaikan berapapun hitung-hitungannya. Di tempat lain, Mary yang sedang mengagumi sebuah kapsul percobaan, tiba-tiba saja sepatunya tersangkut. Akhirnya, dia pun meninggalkan sepatu tersebut. Salah seorang bos Mary bernama Mr. Zielinski menawari Mary untuk menjadi seorang insinyur dan akan ada sebuah program pelatihan insinyur, tapi Mary langsung menolaknya sebab dia tahu dia seorang wanita negro. Hal ini akan mustahil baginya. Berlanjut ke Catherine yang dipanggil oleh Miss Mitchell untuk bekerja di Space Tech Group di bawah pemimpin Mr. Harrison dengan segala peraturannya. Rok harus di bawah lutut, sweater lebih disukai daripada blus, jangan pakai perhiasan kecuali kalung mutiara, dan jangan berbicara pada Mr. Harrison jika dia tidak bicara padamu. Tidak banyak komputer dalam tanda petik, sebutan untuk departemen Catherine, Mary, Dorothy, dan wanita lainnya yang bertahan lama di posisi ini. Terakhir, Miss Mitchell mengingatkan, belum pernah ada wanita kulit hitam di sini. Jadi, jangan membuatnya malu. Sesampai di ruangan itu, terlihat semuanya adalah laki-laki kulit putih. Mereka memandangi Catherine dengan pandangan yang tidak bersahabat. Berlanjut ketika Mr. Harrison memberinya tugas pertama untuk mencarikan kerangka Frenet untuk sebuah data. Catherine memberi jawaban yang meyakinkan. Mr. Harrison melanjutkan meminta waktu semua orang memberitahu bahwa dalam 14 hari Mercury 7 akan datang untuk pelatihan dan akan menanyai bagaimana kerja mereka. Jadi mereka butuh memberi jawaban yang jelas. Dan akan mempresentasikan Space Tech Group
memiliki keahlian mesin terbaik Amerika dan pemikiran sains. Terakhir, memastikan tidak ada masalah. Selesai perbincangan itu, salah seorang pria berkulit putih memberinya tumpukan kertas dengan cara dilemparkan, tetapi Catherine tetap berusaha menanggapinya dengan baik. Tiba-tiba Catherine ingin buang air. Dia bertanya kepada Ruth di mana letak toilet. Ruth dengan santainya menjawab bahwa dia tidak tahu di mana toilet kulit hitam. Akhirnya Catherine harus berlari dengan sepatu heelsnya ke tempat lain untuk mendapatkan toilet untuk sekedar buang air. Pun saat minum kopi, para pria itu terlihat jijik minum kopi yang sama dengannya. Hari sudah malam, semua orang sudah pulang kecuali Mr. Harrison dan Catherine. Mr. Harrison bertanya mengenai tugas yang dia berikan. Mereka pun membahasnya. Skin berlanjut, 3 sekawan, Catherine, Mary, dan Dorothy pulang bekerja bersama. Di sepanjang jalan, mereka membahas ketidakadilan yang mereka dapat di tempat kerja hanya karena mereka adalah wanita berkulit hitam. Skin berlanjut saat mereka sedang menyambut kedatangan seorang pria bernama Alan Shepard, pilot yang bisa jadi manusia pertama di luar angkasa. By the way guys, kalau kalian notice, bahkan ketika berbaris pun, barisan orang kulit putih dan orang kulit hitam dipisahkan loh. Separah itu rasisnya. Lalu yang lain bernama John Glenn, pilot Korps Marinir yang sangat ramah. Bahkan wanita kulit hitam pun disalami dan diajaknya bicara. Acara sambutan berakhir, Catherine kembali bekerja. Saat hendak minum kopi, terlihat keempat kopi yang sudah dipisahkan berdasarkan warna kulit. Catherine lagi-lagi masih mendapatkan perlakuan kasar dari seorang pria bernama Paul Stafford yang memberikannya berkas dengan cara dilempar. Catherine mengatakan dia tidak bisa mengerjakan angka-angka tersebut jika tidak melihat data, tapi Mr. Stafford bersikeras bahwa angka tersebut sudah benar, karena dia yang mengerjakannya, dan insinyur lainnya tentunya. Catherine hanya perlu melakukan pengecekan formalitas saja. Tapi Catherine yang jenius tidak menyerah. Dia naik ke sebuah tangga dan mulai menulis angka-angka di papan tulis. Hari-hari masih berjalan lama untuk Catherine. Dia masih harus berlari ke tempat yang jauh hanya untuk sekedar buang air. Mr. Stafford dan insinyur lainnya serta Ruth melihat tulisan di papan tulis. Mereka terkejut angka tersebut benar. Padahal Catherine tidak melihat data. Dan tiba-tiba saja Mr. Harrison muncul dan bertanya, kerjaan siapa ini? Dan Ruth pun menjawab, Catherine lah yang menulisnya. Catherine langsung diminta menjelaskan bagaimana dia tahu angka-angka tersebut, sebab angka tersebut bersifat rahasia. Catherine dengan gamblang menjelaskan bagaimana dia mendapatkannya. Bahkan Catherine ditanyai apakah dia mata-mata Rusia, dan Catherine dengan tegas menjawab bahwa dia bukan orang Rusia. Karena telah mendapatkan kepercayaan dari Mr. Harrison dan diperintahkan Mr. Stafford untuk mengizinkan Catherine mendapatkan data rahasia tersebut, tentunya yang tanpa dicoret. Interogasi pun berakhir. Saat sedang makan siang, Miss Mitchell menemui mereka. Dia memberitahu Mary bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk program pelatihan insinyur, sebab pendidikannya bukan berasal dari University Virginia. Mary menyinggung bagaimana orang kulit putih selalu menghalangi kesempatan yang datang pada mereka. Mary yang hendak menyerah disemangati teman-temannya, yaitu Dorothy dan Catherine, untuk tidak menyerah dan terus memperjuangkan haknya. Skin berlanjut saat Catherine dan yang lainnya sedang berada di sebuah acara dan terdengar sebuah breaking news
bahwa kosmonet Rusia Yuri Gagarin telah menjadi manusia pertama di luar angkasa. Gagarin menyelesaikan satu putaran planet dalam 108 menit. Mr. Harrison dan yang lainnya tengah menonton berita ini juga. Mr. Harrison mulai menceramai mereka semua. Berlanjut, terlihat semua orang bekerja dengan serius, tapi Catherine masih mendapat perlakuan yang sama. Mr. Stafford masih melemparkan tumpukan kertas padanya. Dia masih harus berlari ke tempat lain untuk sekedar buang air. Hingga suatu hari, Catherine yang baru selesai buang air berlari ke tempat kerjanya menempuh hujan. Dia kembali dengan baju yang sudah basah diguyur hujan. Hingga Mr. Harrison bertanya, "Dari mana saja kau?" Catherine menjawab, "Ke toilet, Pak." "Ke toilet? 40 menit per hari?" Mr. Harrison melanjutkan, "Apa yang kau lakukan di sana? Kita kehabisan waktu. Aku sangat mengandalkanmu." "Tidak ada toilet untukku di sini," jawab Catherine singkat. "Apa maksudmu tidak ada toilet di sini?" "Di sini tidak ada toilet. Tidak ada toilet untuk kulit hitam di gedung ini." Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Catherine melanjutkan, dia harus berjalan ke Timbuktu hanya untuk buang air. Bahkan dia tidak boleh naik sepeda. Catherine mengulang semua aturan di tempat itu, soal rok di bawah lutut atau memakai mutiara yang bahkan dia tidak punya. Tentu saja gaji yang mereka beri untuk kulit hitam tidak cukup membeli mutiara. Dia mengungkit bagaimana dia bekerja seperti siang dan malam, bahkan tak bisa minum kopi dari termos yang sama. Suasana ruangan seketika hening, semua orang diam. Catherine menarik napas. "Jadi maaf, jika aku harus ke toilet beberapa kali sehari," tutup Catherine mengakhiri dengan suara yang mulai menurun. Diambilnya tasnya dan keluar dari ruangan itu. Semua orang masih terdiam. Mr. Harrison mencabut tulisan pembeda di tempat termos tersebut, bahkan menghancurkan pamflet tulisan di toilet, dan mengatakan tidak ada lagi toilet kulit putih atau toilet kulit hitam. Yang ada hanya toilet biasa. Orang kulit hitam boleh bebas pergi kemanapun. "Di NASA, kita kencing dengan warna yang sama," ucapnya mengakhiri. Berlanjut, tepat hari ini, tanggal 5 Mei 1961, yaitu hari yang ditunggu-tunggu semua orang, yang merupakan hari peluncuran Alan Shepard. Semua orang sedang menonton hal ini dan tidak mau melewatkannya. Syukurnya semua berjalan lancar sesuai harapan mereka. Di sisi lain, Mary sedang memperjuangkan haknya agar dapat bersekolah di sekolah kulit putih dan menjadi yang pertama menjadi insinyur kulit hitam, dan usahanya membuahkan hasil. Dia pun berteriak kegirangan. Berlanjut ketika Catherine dan yang lainnya sedang membahas kepulangan Alan Shepard. Mereka butuh perhitungan yang tepat. Catherine meminta agar dilibatkan dalam hal ini, tetapi Mr. Shepard menolaknya. Hingga Mr. Harrison melihat hal ini dan dia pun mendapatkan izin. Di ruang diskusi itu, Catherine mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dengan hitung-hitungan. Sementara Dorothy dan gadis lainnya mendapat kesempatan bekerja di IBM. Sementara di rumah Mary, dia akhirnya mendapatkan dukungan dari suaminya, dan menurut suaminya, dia akan menjadi insinyur yang hebat. Bahkan, tidak ada yang bisa menghalangi mimpinya untuk menjadi insinyur. Bahkan dirinya sendiri pun tidak mampu menghalangi istrinya tersebut.
Scene berlanjut ketika NASA sedang mempersiapkan peluncuran John Glenn. Sementara di sisi lain, Catherine dipanggil oleh Mr. Harrison dan Mr. Harrison mengatakan bahwa dirinya sudah tidak dipakai lagi di NASA sebab NASA kini menggunakan mesin bernama IBM. Sebelum pergi, Ruth, asisten Mr. Harrison, memberikan kepada Catherine sebuah kado yang ternyata berisi kalung mutiara. Yang diketahui ternyata kado tersebut dari Mr. Harrison. Berlanjut, Mr. Harrison melihat ada sedikit angka yang belum cocok. Segera dia meminta Paul Stafford untuk mengeceknya. John Glenn meminta Mr. Harrison untuk menemui Catherine. Biarkan Catherine yang menghitungnya. Jika Catherine mengatakan semuanya sudah cocok, maka John Glenn akan siap diluncurkan. Lalu Mr. Harrison mengirim seseorang untuk menemui Catherine, dan Catherine pun mulai menghitung. Dorothy meminta semuanya untuk memberikan ruang agar Catherine bisa segera menyelesaikan angka-angka tersebut. Catherine terlihat serius untuk menyelesaikan angka-angka tersebut. Di luar sana sudah sangat ramai orang untuk meliput hal ini. Dia pun berhasil menemukan angka tersebut. Dia dan seorang yang dikirim Mr. Harrison lari langsung untuk menuju NASA untuk memberikan angka tersebut. Sesampainya di pintu kantor NASA, Catherine tentu tidak bisa masuk sebab dia tidak punya izin. Tetapi Mr. Harrison memberikannya izin dan dia pun ikut masuk ke ruangan itu. Mr. Harrison menyebutkan angka yang valid kepada John Glenn. John Glenn yang baik hati tidak lupa mengatakan dia berterima kasih kepada Catherine. Dan Mr. Harrison menyampaikan hal itu. Saat peluncuran pun tiba, mereka mulai menghitung mundur. Roket mulai diluncurkan. Semua orang terlihat nervous, tidak terkecuali Catherine. Mereka mengecek semuanya memastikan tidak ada masalah. Dan peluncuran pun berhasil. Mereka menunggu untuk penurunan. Hingga tiba-tiba lampu peringatan menyala. Paul mengatakan pelindung panas dari roket tersebut mungkin kendor. Paul mengatakan kita harus segera menurunkannya karena John Glenn bisa terbakar saat kembali ke atmosfer. Masalah ini langsung tersebar ke seluruh media. Semua orang yang menyaksikan berita itu segera mengirimkan doa untuk John Glenn agar dia bisa selamat kembali ke bumi dan peluncuran tersebut berhasil. Mr. Harrison dan semua orang-orang di NASA sedang berusaha melakukan sesuatu agar semuanya kembali normal. Mr. Harrison memberikan sebuah solusi. Paul Stafford meyakinkan apakah hal itu akan berhasil. Catherine yang berada di belakang ikut menimbrung. Dia meyakinkan bahwa hal itu akan berhasil. Berlanjut, salah seorang memberitahu John Glenn agar tidak membuang retro package. John Glenn pun mendengar perintah tersebut. Tiba-tiba, John Glenn melaporkan ada api besar di luar sana dan sangat panas. Semua orang terlihat panik. Saat insiden itu terjadi, mereka kehilangan komunikasi dengan John Glenn. Mr. Harrison memerintahkan untuk terus mencoba agar terhubung kembali. Semua orang yang menyaksikan peluncuran itu ikut panik dan menunggu. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba terdengar suara John Glenn yang mengatakan, "Keras dan jelas, Captain." Semua orang lega, peluncuran ini dinyatakan berhasil. Di akhir, Mr. Harrison bertanya pada Catherine, "Menurutmu apakah kita akan ke bulan?" Catherine menjawab, "Kita sudah di sana, Pak."
Yap, itulah tadi akhir film berjudul Hidden Figures, guys. Di akhir film ditunjukkan keberhasilan dari masing-masing mereka. John Glenn yang sukses menyelesaikan 3 dari 7 orbit yang direncanakan. Prinsip Seven membuat perlombaan kembali ketat, mendorong NASA ke bulan tahun 1969. Di tempat lain, Mary Jackson menjadi insinyur penerbangan Amerika pertama di NASA dan Amerika. Tahun 1979, dia menjadi manajer program wanita Langley dan memperjuangkan kemajuan wanita semua ras. Sementara Dorothy Vaughan menjadi supervisor Amerika pertama di NASA sebagai spesialis Fortran dan dihormati sebagai salah satu orang jenius di NASA. Terakhir, Katherine Johnson melakukan perhitungan untuk misi Apollo 2 ke bulan dan pesawat luar angkasa. Tahun 2016, NASA mendedikasikan Katherine Computational Building untuk jasanya mempelopori perjalanan luar angkasa. Dan pada usia 97, Katherine menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan pernah takut memperjuangkan hak kalian ya. Selagi kalian berada di jalan yang benar, teruslah perjuangkan mimpi-mimpi kalian. Terakhir, jangan lupa subscribe dan see you next video. Bye-bye.